Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 akan menjelaskan tentang mangan. Ada rekan-rekan saya yang akan selanjutnya menjelaskan apa itu sifat fisika dan kimia pada mangan, efek toksiknya juga pada mangan seperti apa, nanti bakal dijelaskan. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mangan. Apa sih itu mangan? Mangan adalah suatu unsur kimia yang memiliki nilai atom 25 dengan memiliki simbol Mn. Mangan ditemukan oleh Johann Gahn pada tahun 1774 di Swedia. Logam mangan berwarna putih keabu-abuan atau kelabu keputihan yang terdapat dalam 8 bentuk oksida. Mangan termasuk logam berat dan sangat rapuh, tetapi mangan itu mudah teroksidasi. Logam dan ion mangan itu bersifat paramagnetik, di mana yang arti dari paramagnetik itu adalah benda yang sangat lemah ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan platina. Mangan adalah suatu logam rapuh berwarna putih keabu-abuan atau kelabu keputihan sampai berwarna merah bata yang terdapat dalam 8 bentuk oksida. MnO2 adalah bentuk yang paling stabil di antara senyawa-senyawa logam organik. Mangan itu tidak larut dalam air, dan bentuk yang paling penting dalam mangan itu adalah oksida, karbonat, dan silika pada mangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang sifat fisika dan kimia pada mangan. Saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan fisika mangan. Nah, pada logam mangan sulit mencair, tapi mudah teroksidasi. Mangan murni bersifat amat reaktif dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen, serta larut dalam asam encer. Mangan merupakan salah satu logam yang paling melimpah di tanah, terutama senyawa oksida dan hidroksida. Mangan terjadi terutama sebagai pirolusit atau Mn2, dan pada jumlah lebih rendah sebagai rhodochrosite atau NCO3. Lebih dari 25 juta ton biji mangan ditambang setiap tahun, dengan daerah pertambangan utama meliputi area Afrika Selatan dan Australia. Mangan merupakan elemen penting untuk semua spesies makhluk hidup. Beberapa organisme seperti diatom, moluska, dan spons mengakumulasi mangan. Sedikit penjelasan penggunaan mangan. Mangan sangat penting pada produksi dan baja. Industri baja tercatat menggunakan sekitar 85% dan 90% total produksi mangan. Mangan merupakan komponen kunci dari stainless steel dan paduan aluminium tertentu. Mangan dioksida juga digunakan sebagai katalis. Mangan digunakan pula sebagai dekolorisasi kaca dan membuat kaca berwarna ungu. Kalium permanganat merupakan oksidator kuat dan digunakan sebagai desinfektan. Selanjutnya adalah efek kesehatan mangan. Mangan adalah senyawa yang sangat umum dan mudah ditemukan. Mangan merupakan salah satu dari 3 elemen penting namun beracun. Yang berarti unsur atau senyawa ini itu penting bagi manusia untuk bertahan hidup, tetapi juga beracun ketika konsentrasinya tinggi dan dosisnya berlebihan. Makanan mangan yang dikonsumsi oleh manusia biasanya itu terdapat pada makanan seperti bayam, teh, dan rempah-rempahan. Mangan yang konsentrasinya tinggi itu terdapat pada biji-bijian, beras, kacang kedelai, telur, minyak zaitun, kacang hijau, dan tiram. Dalam tubuh, mangan itu akan diangkut melalui darah ke hati, ginjal, pankreas, dan juga kelenjar endokrin. Bila berlebihan, mangan itu akan terjadi terutama pada saluran pernafasan dan otak. Gejalanya yang timbul itu bisa halusinasi, mudah lupa, dan kerusakan saraf.
Mangan juga dapat menyebabkan parkinosis embolivaru dan bonkritis. Pada pria yang terpapar mangan dalam jangka waktu lama berpotensi menjadikan impoten. Namun kekurangan mangan juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti kegemukan, intoleransi glukosa, pembekuan darah, masalah kulit, gangguan rangka, janin lahir cacat, perubahan warna rambut, dan juga gejala neurologis. Keracunan mangan kronis dapat terjadi akibat menghirup debu dan asap mangan dalam jangka panjang. Kejadian tinggi pneumonia dan infeksi saluran pernapasan bagian atas itu ditemukan pada pekerja yang terkena debu dan asap senyawa mangan. Di sini saya akan menjelaskan dampak lingkungan mangan. Semua mangan terdapat secara alami di lingkungan sebagai padatan dalam tanah. Mangan merupakan komponen penting pada hewan dan menyusun 36 enzim yang digunakan untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hewan yang kekurangan asupan mangan akan mengalami gangguan pertumbuhan, gangguan pembentukan tulang, dan gangguan reproduksi. Tes laboratorium pada hewan menunjukkan bahwa keracunan mangan parah dapat menyebabkan perkembangan tumor. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan toksisitas. Pemberian L-Dopa kepada penderita toksisitas kronis MN dengan gejala mirip Parkinson lebih efektif dibandingkan pemberian L-Dopa kepada penderita Parkinson. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian L-Dopa pada hewan uji yang diberi MN secara inhalasi maupun intraperitoneal menunjukkan hasil yang baik dan dapat mengurangi gejala Parkinson. Hewan uji kera yang diberi MN secara intraperitoneal lalu diberi dopamin dengan serotonin yang menunjukkan gejala berkurangnya toksisitas MN. Saya akan menjelaskan tentang efek toksik dari mangan. Mangan dalam dosis tinggi bersifat toksik. Paparan mangan dalam debu atau asap maupun gas sidang boleh melebihi 5 mg. Karena dalam waktu singkat, hal itu akan meningkatkan toksisitas. Paparan dosis tinggi dalam waktu singkat menunjukkan gejala berupa kegemukan, glukose intoleransi, penggumpalan darah, gangguan kulit, gangguan skeleton, menurunnya kadar kolesterol mengakibatkan cacat lahir, perubahan warna rambut, gangguan sistem saraf, gangguan jantung, hati, dan pembuluh vaskular. Menurunnya tekanan darah mengakibatkan cacat pada fetus, kerusakan otak, serta iritasi alat pencernaan. Paparan mangan lewat kulit bisa mengakibatkan tremor, kegagalan koordinasi, dan dapat mengakibatkan munculnya tumor. Ti moja še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola škoj še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Kuke ti moja še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola škoj še moj te